wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan pemaparan presentasi mengenai ujian global simulasi sistem industri. Kami dari kelompok 12. Di sini saya Zalasa Rahmadani dari NPM 46 dan nanti akan ada partner saya Melanie Wiska Ragil Warzuana di NPM 35 yang akan menjelaskan mengenai run program. Jadi, untuk di sini kita akan membahas mengenai analisis tingkat kepadatan ruas jalan utama Kota Surabaya terhadap angka transportasi yang beredar. Jadi, melalui studi kasus tersebut, bagaimana cara membuat model untuk menganalisa kepadatan transportasi pada ruas jalan utama di Kota Surabaya. Jadi, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan kita bahas. Mengapa kita mengangkat bagaimana cara membuat model untuk menganalisa kepadatan transportasi pada ruas jalan utama di Kota Surabaya? Hal ini untuk memberikan pemaparan kepada masyarakat luas bahwa transportasi ini sudah sedikit banyaknya sudah merambah ke ruas jalan utama. Jadi ruas jalan utama ini tidak selalu menjadi jalan yang besar dan jalan yang bebas hambatan, melainkan dari tahun ke tahun jalan ruas utama ini selalu diperlukan perlebaran. Selanjutnya adalah karena kita menganalisis tingkat kepadatan ruas jalan utama dan juga angka transportasi yang beredar, jadi di sini dilakukan simulasi. Dan di sini pengoperasian simulasi itu menggunakan software Vensim dan perancangan model simulasi dengan menggunakan model causal loop diagram pada skenario model untuk menganalisa kepadatan transportasi. Jadi untuk analisa ini kita menggunakan software Vensim. Sebelum kita merun program Vensim, kita melakukan perancangan model terlebih dahulu dan membuat causal loop diagramnya. Lalu baru kita masukkan ke Vensim. Nah, untuk selanjutnya adalah Vensim. Karena kita hari ini melakukan simulasi menggunakan Vensim, maka di sini ada sedikit penjelasan mengenai Vensim. Vensim adalah alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan mengoptimalkan model sistem dinamik. Vensim ini perangkat lunak yang dibuat oleh Ventana System dari Harvard. Jadi sebenarnya Vensim ini alat untuk memvisualisasikan sistem real menjadi sistem simulasi untuk mendapatkan tujuan tertentu. Nah, tujuan utama dari Vensim sendiri itu untuk membantu perusahaan menemukan solusi optimal berbagai situasi yang membutuhkan analisis untuk saat ini maupun untuk masa depan. Jadi ini juga bisa untuk simulasi tahun ke depannya berdasarkan dari tahun yang lalu. Jadi berdasarkan dari kejadian nyata di tahun yang sudah ada. Selanjutnya adalah karena kita membahas mengenai transportasi, maka di sini ada sedikit pemaparan mengenai transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan sebuah kendaraan maupun alat yang digerakkan oleh manusia maupun mesin. Jadi transportasi ini adalah jenis perpindahannya. Kita berpindah itu disebut transportasi, proses transportasi. Sementara untuk mobil, motor, sepeda itu adalah alat transportasi, di mana alat yang digunakan untuk kegiatan perpindahan. Lalu karena kita sudah menggunakan Vensim, kita menjelaskan tentang Vensim. Selanjutnya adalah kita membahas tentang transportasi dan selanjutnya adalah simulasi. Jadi apa sih simulasi itu? Kenapa kita melakukan simulasi pada ujian global ini? Jadi simulasi itu adalah model sebagai imitasi yang disusun dalam bentuk sesuai menyajikan sistem real untuk menghadirkan tiruan dari kegiatan dari sistem yang real. Jadi simulasi ini digunakan untuk mereplikasi atau mereplika kejadian di sistem nyata untuk menentukan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan atau untuk memprediksikan bagian dari sistem nyata tersebut. Jadi di simulasi ini itu adalah model imitasi gitu. Jadi modelnya sebisa mungkin mirip dengan sistem nyata. Nah,
Lalu dilakukan simulasi pada studi kasus kali ini itu untuk apa? Jadi, yang pertama, ini tujuan awalnya adalah untuk mengurai kemacetan ya. Jadi kan jalan utama itu notabene adalah jalan yang paling besar dan insya Allah bebas macet. Tapi di sini kita itu masih menganalisa bahwa masih sering terjadi kemacetan. Nanti kita akan bahas di output ya. Jadi dilakukan simulasi untuk apa? Karena yang pertama, kemacetan ini menyebabkan suatu negatif ya, dampak negatif. Salah satunya adalah produktivitas ekonomi berkurang. Kenapa? Karena di sini para perusahaan yang sedang mengirimkan barangnya atau sedang melakukan proses pendistribusian itu akan terlambat. Dia akan terlambat karena di jalan itu macet. Karena keterlambatan itu tadi, maka tujuan yang sebenarnya atau goal yang sebenarnya pada saat itu tidak terpenuhi. Maka akan terjadi loss of customer dan lain-lain. Maka dari itu, produktivitas ekonomi pada perusahaan tersebut berkurang. Selanjutnya adalah keterlambatan parah. Keterlambatan parah di sini adalah untuk para pekerja. Jadi untuk para karyawan, untuk para pekerja yang membutuhkan alat transportasi untuk menuju tempat pekerjanya, itu mengalami keterlambatan yang parah karena kemacetan yang cukup panjang. Ini juga tergantung dari jam mereka berangkat. Selanjutnya adalah konflik antar pengendara. Kenapa kok konflik antar pengendara? Karena di sini terjadi kemacetan kan, apalagi kalau misalkan kemacetannya ini cukup panjang, maka di situ akan terjadi konflik antar pengendara dikarenakan satu pengendara dengan lain pengendara itu sama-sama tidak sabar atas kemacetan tersebut. Dan di antara kemacetan pastikan suasananya itu ribet ya, suasananya sangat rusuh karena banyak yang klakson juga dan juga polusi itu semakin besar. Jadi semakin besar konflik juga semakin besar polusi yang ada karena di situ terjadi penumpukan dari alat transportasi yang ada. Selanjutnya, simulasi ini digunakan untuk analisa kemacetan, juga mencari solusi terbaik untuk kemacetan tersebut. Di samping itu, untuk mewujudkan smart city. Apa sih smart city itu? Jadi smart city adalah implementasi dari pengembangan teknologi yang intensif dan berkelanjutan. Yang intensif dan berkelanjutan untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan yang sinergis baik untuk masyarakat, informasi lingkungan dan elemen lain yang berhubungan. Jadi di sini dilakukan simulasi untuk menentukan atau menemukan solusi menjadi kota Surabaya di ruas jalan utama ini menjadi salah satu bagian dari smart city. Karena kan kita sudah melalui industri 4.0 ya, jadi banyak sekali teknologi dan di sini kita mempergunakan simulasi untuk menemukan teknologi apa yang cocok untuk mendirikan smart city di sini untuk menciptakan lingkungan yang sinergis dan mengurangi polusi yang tadi. Nah, selanjutnya dari semua pemaparan tadi, bagaimana pengumpulan datanya? Jadi di sini ada diagram sebab akibat atau causal loop diagram yang biasanya juga disebut dengan diagram sebab akibat yang merupakan alat suatu penggambaran struktur umpan balik suatu sistem. Jadi di sini terlihat pengumpulan data, ada city population, ada motorbike, di sini alat transportasinya ya. Alat transportasinya ada motorbike, ada cars, ada business oriented vehicles atau kendaraan bisnis. Lalu di sini ada total number of vehicles atau jumlah dari kendaraan tersebut, termasuk juga public transportation. Jadi city population-nya itu menyebabkan hal tersebut. Nah, hal tersebut akan menyebabkan hal-hal yang lain. Seperti contohnya di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal di situ disebabkan oleh block roads atau jalan yang ditutup, accident atau kecelakaan dan special event atau acara spesial yang harus menutup jalan seperti itu. Lalu di sini ada faktor eksternal itu tadi yang akan memberikan pengaruh kepada traffic congestion atau kepada lalu lintas yang ada di situ. Jadi di sini seluruhnya ini adalah pengumpulan data yang akan diolah, dijadikan causal loop diagram untuk mengetahui apakah variabel ini mempengaruhi variabel yang lain. Seperti itu.
Lalu selanjutnya di sini ada langkah kerja. Setelah pengolahan data, kita di sini perlu memperhatikan langkah kerja sebenarnya dari awal. Di sini kita memiliki flowchart. Jadi flowchart ini adalah untuk kalian, untuk kita memulai langkah kerja secara sistematis. Untuk rangkaian pengolahan secara sistematis. Jadi yang pertama kita di sini ada mulai, lalu ada studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan pengumpulan data yang sudah disebutkan tadi. Salah tiganya adalah data persebaran kendaraan atau transportasi, data angka kepadatan lalu lintas, dan data banyaknya faktor eksternal yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah pengolahan data melalui software FENSIM. Selanjutnya dilakukan verifikasi software, validasi, dan juga kesimpulan dan saran serta selesai. Seperti itu flowchart yang ada di ujian global kali ini. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Jadi setelah dilakukan pengolahan data melalui FENSIM, di sini kita mendapatkan model kepadatan dari FENSIM. Di sini ada number of vehicles in congestion state, jadi ada angka dari kendaraan atau transportasi yang memenuhi jalan utama. Itu yang tujuan utamanya ya. Jadi itu adalah output utamanya dari number of vehicles in congestion state. Lalu itu dipengaruhi dan disebabkan oleh faktor-faktor lain atau variabel lain. Nanti bisa dijelaskan oleh partner saya. Yang di sebelah kanan ini ada graph path. Jadi di sini ada grafik yang menunjukkan tingkat dari persebaran transportasi tersebut, yang menunjukkan dari kepadatan tersebut. Di sini terlihat ada blue line atau di sini adalah angka kendaraan yang memadati jalan utama. Sementara ada red line, ini adalah persebaran dari kemacetan atau kepadatan tersebut. Jadi di sini red lines-nya terlihat konstan, sementara untuk blue lines-nya terlihat semakin tahun terjadi semakin penaikan. Terjadi kenaikan di setiap tahunnya maksudnya ya, karena dia naik. Nah, di sini output selanjutnya ada table path. Table path ini menunjukkan rincian dari angka-angka dari variabel yang sudah dimasukkan seperti causal loop diagram tadi. Itu kan ada variabel-variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Dari variabel-variabel tersebut itu diberikan angka atau data yang sudah diberikan lalu dihitung oleh FENSIM dan memberikan hasil table path. Jadi di table path ini bisa dilihat ada number of accident-nya di sini konstan, dibuat konstan yaitu 75 kali kasus, dan di sini ada number of vehicles atau kendaraan, dan itu adalah yang menjadi fokus utama kita untuk melakukan validasi dan verifikasi. Nah, selanjutnya adalah yang di sebelah kanan ini, kita bisa ada lihat tabel validasi. Jadi tabel validasi ini adalah rangkuman dari table path yang number of vehicles itu. Terus ada real system dan juga simulasi ini dibandingkan, kemudian dicari rata-rata dan standar deviasinya. Seperti terlihat di sini, di tahun pertama, itu dari simulasi FENSIM didapatkan ada 100 angka persebaran kendaraannya, sementara di real system itu ada 120. Lalu di tahun kedua itu ada 198, lalu di tahun ketiga ada 300, dan sementara di simulasi ada 200 dan 376. Jadi di sini saling berdampingan ya mereka. Dan seluruhnya ini nanti akan dicari rata-rata, lalu dicari standar deviasinya untuk menentukan perhitungan ini. Oke, untuk dari table tadi, kita masuk ke validasi model. Jadi validasi model di sini ada E1 yaitu mean comparison. Jadi di sini komparasi dari rata-rata. Di sini ada E1 sama dengan mutlak S bar dikurangi A bar per A. Jadi di sini didapatkan angka yang seperti tabel tadi. Dimasukkan saja angkanya 1118923 dikurangi 107404608 dan dibagi dengan
107404868. Jadi untuk S ini adalah data simulasi dan A ini adalah data real system. Seperti yang ada di sini. Dan didapatkan hasil 0,0418 atau setara dengan 4,18%. Dan di sini tolak ukurnya ada E1 kurang atau sama dengan 5%. Jadi 4,18 ini sudah kurang dari atau sama dengan 5%, dia kan kurang dari 5%, maka dianggap validasi model tersebut ini sudah valid. Seperti itu. Lalu kita beralih ke error variance. Untuk E2-nya ini dari ada SS dikurangi SA per SA. Jadi di sini adalah standar deviasinya dari sistem dan juga dari simulasi, dari real system dan juga dari simulasi. Sama seperti E1, kita hanya tinggal memasukkan yang sudah ada di tabel, lalu ditemukan di sini data 0,004 atau sekitar 4%. Lalu di sini terlihat E2-nya kurang dari sama dengan 30. Jadi dia sudah memasuki kriteria ya, bahwa dia 4% ini kurang dari 30%. Jadi disimpulkan bahwa validasi model atau model yang sudah dibuat tadi itu sudah valid atau tidak perlu dilakukan pengolahan data ulang untuk menemukan model yang baru lagi, karena modelnya sudah valid. Lalu setelah menghitung validasi model dan data sudah valid, apa yang terjadi? Di sini terjadi akibat dari model yang sudah dianalisa tadi. Jadi di sini akibatnya adalah rata-rata kenaikan tersebut adalah 11.189.263 angka transportasi yang memadati jalan utama. Jadi rata-rata kenaikannya ini sebanyak 11 juta. Banyak sekali ya. Dan hal tersebut menyebabkan naiknya kepadatan lalu lintas beserta polusi dan waktu keterlambatan yang tinggi bagi pengguna transportasi. Tentunya ini adalah salah satu hal negatif dari kemacetan ya. Selanjutnya dari akibat, kita akan menentukan rekomendasi. Kira-kira rekomendasi-rekomendasi apa saja yang cocok untuk solusi dari analisa tadi. Jadi di sini kita rekomendasi menentukan bahwa memperlebar jalan utama yang ada itu perlu, mungkin bisa mengurangi kemacetan karena jalannya semakin lebar, jadi memperlebar jalan utama yang ada. Selain itu, alternatif yang dapat diambil adalah pengembangan transportasi umum yang operasionalnya dikhususkan untuk masyarakat yang melakukan kegiatan transportasi utama. Jadi contohnya adalah orang yang setiap harinya bekerja dan menggunakan transportasi utama seperti mobil ataupun motor. Kalau motor masih kecil ya, jadi mungkin yang setiap harinya menggunakan mobil, tapi dalam isi mobil itu hanya satu orang satu. Itu adalah pemborosan ruang dari transportasi tersebut, maka di sini rekomendasinya adalah membuat atau mengembangkan transportasi umum yang tentunya nyaman untuk masyarakat dan juga aman, sehingga mereka mau menggunakan transportasi umum tersebut dan mengurangi angka kendaraan yang beredar di jalan utama, sehingga dapat mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, dan juga lebih tepat waktu karena di sini kita berangkatnya bersama, seperti itu. Sekian dari saya, berikutnya akan ada penjelasan mengenai software fencing dari Melanie Wiska. Sekarang setelah teman saya menjelaskan mengenai tentang laporannya dan studi kasus kita di ujian global ini, saya sekarang akan menjelaskan mengenai bagaimana data di studi kasus yang sudah dijelaskan tadi dimasukkan ke dalam program, yaitu menggunakan aplikasi Vensim. Nah, di sini saya Melanie Wiska, NPM 35. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kalian harus mempunyai aplikasi Vensim-nya. Nah, kita buka terlebih dahulu aplikasi Vensim-nya ini. Untuk tampilan dari Vensim sendiri itu seperti ini. Sebelum kalian membuat stock flow diagramnya dan model dari Vensim-nya, kalian bisa new model. Nah, di sini sesuai dengan studi kasus saya tadi, initial time-nya saya isi mulai dari tahun 2000. Dan final time-nya saya isi 2017. Otomatis units for time-nya saya pilih year. Terus kita oke. Setelah kita mulai seperti itu, kita langsung dapat membuat modelnya. Nah, di sini saya sudah membuat modelnya.
Ini adalah model dari studi kasus tentang kepadatan transportasi. Untuk membuat ini, caranya adalah setiap variabel ini kalian bisa memakai icon variabel yang terdapat di sini. Jadi kalian klik ini, terus kalian klik di tempat di mana kalian menempatkan setiap variabelnya. Jadi kalian tinggal isi aja sampai ini semua. Nah, di sini ada traffic congestion. Di sini traffic congestion itu dipengaruhi oleh pengaruh eksternal. Nah, di pengaruh eksternalnya ini terdiri dari block roads, accident, sama special event. Di sini kan ada plus minusnya. Plus minus ini menjelaskan bahwa pengaruh itu membawa pengaruh positif atau pengaruh negatif. Seperti kayak total number of vehicle, terus ada smart mobility. Jadi ini setiap variabel yang ada di tengah ini ada arrow-nya di setiap faktor-faktornya dan ada plus minusnya. Jadi bisa dilihat di sini ada total number of vehicle. Pengaruhnya ada cars, ada motorbike, ada business oriented vehicle, ada public transportation. Nah, di sini motorbike sendiri, business oriented vehicle, public transportation itu juga ada pengaruh di city population. Di sini ada smart mobility. Smart mobility ini berpengaruh dari fastest roads sama accessible ICT infrastruktur. Begitupun seterusnya, setiap variabel itu saling berhubungan satu sama lain dan dijelaskan di icon plus minus di sini bahwa semakin banyak atau semakin sedikit itu membawa pengaruh baik atau buruknya faktor tersebut. Untuk caranya juga seperti tadi, jadi kalian klik variabel, setiap variabelnya kalian tulis sesuai dengan variabel di studi kasus kalian. Terus untuk menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain ini kalian bisa menggunakan arrow. Nah, setelah kalian menggunakan arrow ini nanti, di arrow ini nanti kalian bisa mengklik di sini ada titik tengah. Nah, itu nanti kalian klik kanan. Nah, di sini kalian bisa memilih plus minusnya dari variabel kalian tadi. Ini juga bisa di model melengkung-melengkung ini kalian juga bisa ditarik ini. Setelah kalian mengisi semua variabelnya itu plus atau minus, kalian bisa lock sketch. Ini biar tidak bisa dirubah lagi. Setelah kalian membuat stock flow diagramnya, kalian bisa lanjut membuat model fencingnya. Saya di sini juga sudah memakai model fencingnya. Nah, di sini nanti kalian juga seperti awal tadi yang membuat stock flow diagramnya. Kalian buka file, kalian buat new model, terus kalian isi seperti yang tadi, mulai dari 2000 sampai 2017 untuk studi kasus saya. Nah, di sini hampir sama seperti tadi untuk variabel-variabelnya yang nggak ada kotaknya ini, kalian bisa ambil dari variabel ini. Terus untuk panah-panahnya juga kalian bisa pakai arrow, untuk juga kalian bisa tarik-tarik. Untuk yang di kotak ini kalian bisa pakai icon level di sini. Untuk panah yang ini kalian bisa pakai red di sini. Nah, di sini titik tengahnya untuk studi kasus saya adalah number of vehicle in congestion state. Dipengaruhi oleh decreasing traffic congestion rate dan increasing traffic rate. Nah, dari pengaruh number of vehicle in congestion state ini ada dua kan, ini nanti juga dipecah lagi menjadi beberapa faktor yang lain. Dari decreasing traffic congestion rate ini sendiri itu dipengaruhi dari road traffic spreadness, di mana road traffic spreadness ini juga dipengaruhi oleh traffic spreadness rate. Traffic spreadness rate ini juga dipengaruhi oleh fastest roads, di mana fastest road takes
takers, juga dipengaruhi oleh fastest roads dan hourly traffic volume. Nah, di sini hourly traffic volume juga bisa diambil dari survey time dan average daily traffic. Nah, kalau increasing traffic rate sendiri itu bisa diambil external factor seperti model yang di depan tadi. Bisa dari number of accident-nya, bisa dari block roads-nya, dan bisa dari the special event. Nah, setelah kalian membuat model seperti ini, kalian harus mengisi setiap variabel ini equation-nya. Di sini, nah, setelah aku mengeklik equation di sini, semua kan sudah putih. Biasanya kalau kalian belum mengisi equation-nya itu, semua masih hitam. Jadi kalian nanti bisa mengisi sesuai dengan equation masing-masing variabel kalian. Nah, di sini kita buka satu persatu untuk equation setiap variabel di studi kasus saya. Nah, untuk number of vehicle in congestion state-nya ini, equation-nya adalah number of vehicle in congestion state plus increasing traffic rate min decreasing traffic congestion rate. Initial value-nya 100. Ini 100 ini kalian bisa mengisi sesuai dengan studi kasus kalian, jadi nggak harus 100. Nah, di decreasing traffic congestion rate ini, traffic spread dikalikan 0,5. 0,5 ini dalam persen, kalian juga bisa menentukan berapa persen untuk studi kasus kalian. Begitupun ini ada di external factor 0,5 dikali 0,5. Bagaimana kalian mengetahui equation ini tadi diisi apa? Jadi nanti kalian setiap buka variabelnya, kalian akan menemukan variabel di sini. Nah, variabel yang ada di sini itu bisa kalian buat untuk mengisi equation. Jadi variabel yang ada di sini itu harus ada di equation-nya. Untuk rumusnya kalian bisa menyesuaikan untuk menalar gitu, menganalisa bagaimana rumus yang dimasukkan di equation-nya di sini. Variabelnya sudah disediakan di sini. Begitupun seterusnya, semua variabel juga mengikuti itu tadi, equation-nya kalian isi, kalian lihat isi variabelnya. Setelah mengetahui isi variabel itu apa aja, kalian bisa membuat rumusnya sesuai dengan nalar dan analisis kalian sendiri sesuai studi kasus kalian. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai program. Semoga bermanfaat, semoga bisa mendapatkan ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.